Di tengah kemajuan zaman dan industri produksi masif dengan basis mesin atau revolusi mesin, selalu menyisakan cerita-cerita unik mengenai pekerjaan-pekerjaan yang masih bersifat konvensional dan klasik. Dan hari ini saya sedang berada di satu lokasi, tepatnya di Desa Tukadmungge, yaitu adalah tempat usaha bata merah dengan teknik konvensional atau pure dengan pekerjaan tangan manusia. Ini kertas kosong. Mari kita isi dengan cerita dan warna. Dan sangat berbahagia karena juga pada hari ini saya sedang didampingi oleh ownernya sendiri, pemilik usahanya, yaitu Jero Made Suwece. Punapi gatre Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi gatre suksemu niki. Terima kasih udah memberikan waktu kepada Tiang Kertas Kosong untuk bisa ngobrol-ngobrol mengenai kisah inspiratif yang masih eksis sampai saat ini niki bata merah niki yang masih handmade nih, masih pekerjaan tangan. Nggih. Pertama mungkin bisa Pak Jero memperkenalkan atau berbagi cerita tentang sejarah kenapa akhirnya Pak Jero bisa memiliki keinginan untuk membangun, anggaplah pabrik kecil-kecilan tempat usaha bata merah gitu. Ini dari langkah awal nih. Dari tahun 76, karena didorong oleh satu faktor ekonomi, dua udah ditinggal sama orang tua, sehingga Tiang punya inisiatif untuk membuka usaha bata merah. Dan kebetulan di tahun itu, di awal saat itu sangatlah menjanjikan karena sehabis gempa itu banyak yang membutuhkan bata. Oh, waktu itu gempa Seririt. 76 gitu. Sehingga berkelanjutan sampai sekarang gitu. Waktu nikah umur berapa Pak Jero? Baru umur 26 tahun. 26 tahun. Ya. Dan waktu itu ada yang dilihat sebagai inspirator untuk terjun di dunia bata merah, atau dari orang tua ada, atau tetua kerabat yang sudah melaksanakan ini, atau gimana? Dari inisiatif sendiri gitu, karena satu kehidupan di desa itu untuk cari pegawai negeri tidak mungkin. Satu-satunya jalan gitulah, buka usaha sendiri gitu sih. Dumun pernah pekerjaan lain sebelum ini? Banyak. Tapi nih ada cerita-cerita menarik. Pertama tani sawah. Oh, petani. Nyakap lagi. Nyakap. Usaha tembakau. Oh, tembakau. Tukang ukir. Ya, tukang ukir ya. Banyak. Ini multi talenta nih Pak Jero. Tukang ukir. Banyak lagi selingan itu gitu. Dari sekian pekerjaan itu mana yang paling terakhir dan akhirnya terjun ke bata merah gitu? Ini yang tetap tidak pernah lepas nih. Sebelum bata merah tapi sebelumnya. Tukang ukir. Tukang ukir. Dibanding tukang ukir niki menarik mungkin. Dan bata merah, apa alasan Pak Jero memilih lebih baik di bata merah daripada Dumun sebagai tukang ukir? Napi yang alasannya nih Dia yang mereren berhenti jadi tukang ukir satu karena faktor sakit ambayan.
Habis itu nomor 2 udah banyak saingan. Wah, ini pun banyak saingan. Nih, udah banyak saingan sampai sekarang udah kayak gitu. Dulunya masih jarang. Boleh dibilang tuh kalau dapat borongan 1 puri gitu. Keuntungannya itu udah untuk makan gitu udah 3 bulan diam aja udah pasti itu gitu. Keuntungannya. Karena banyak saingan begitulah orang bersaya kan. Nggih. Berarti kalah di persaingan nggih. Waktu itu maksudnya mulai ada banyak persaingan harga ngenten nggih. Itu masalahnya akhirnya ke Bata Merah nggih. Niki Bata Merah niki udah berapa tahun jalan Pak Jero? Berapa tahun udah Dari jalan? tahun 76 sampai sekarang. Iya ya lama. cara sebenarnya udah dari tahun 74 tapi musiman itu. Musiman itu dalam artian apa nih? Masan panas mari produksi gitu. Oh. Kenapa nih ke masa panas dan nggih, masa hujannya Masan hujan masalah kan ya, ada enggak bisa kerja nggih. nggih. Dari tahun 76 dia mengawali itu. Bikin dah bangsal. Merab apilan ke. Genteng. Nggih. Dan ini tempat niki tempat pertama Dah mungkin Dumun dan Riki. Dan Riki. Di mana tempat pertama niki dulu? di sebelah rumah tiang di ada pertegalan taman tuh sana di pinggir sungai biar gampang nyari air gitu. Oh, genteng. Sekarang pindah di sini niki termasuk indikator kesuksesan nih ke. Maksudnya Dumun tempatnya kecil sekarang sudah lebih baik dari dulu. Niki. Karena di sana pinjam dulu. Oh, genteng. Niki Ya. makin udah milik sendiri. Karena pinjam di samping itu banyak teman-teman itu kan sempit gitu. Nggih. Lahannya itu dibuka cuma setengahnya gitu. Banyak pengusaha yang ikut di sana gitu. Karena kan sesak gitu. Pak Juru kan ini boleh saya katakan adalah seorang pengusaha ya. Seorang pengusaha dan hari ini banyak anak-anak muda itu berkiat untuk melakukan usaha kan gitu. Menurut Pak Juru, kalau kita berbicara masalah usaha yang sukses dalam kategori sukses kenten ya. Pak Juru niki merasa sampun sukses niki untuk dalam perjalanan hidup sebagai seorang pengrajin batu bata. Gimana menurut Pak Juru seperti apa? Kalau dibilang sukses ya belum gitu. Belum, sih. masih. Wah. Masih. Cuma seperti omongan tadi, cuma itu dah sekedar untuk menutup kebutuhan sehari-hari aja gitu. Ya. Berarti saya simpulkan bahwa pekerjaan ini ya cukup untuk makan manten ya, berartinya. Ya. Dalam artian tidak perlu dah kesana kemari nyari pekerjaan gitu. Tapi cukup. Cukup. Berarti berbanggalah ketika udah ya setidaknya punya usaha sendiri walaupun cuma bisa untuk makan, tapi kita bisa jadi bos di tempat sendiri kan Kenten. Mungkin yang jadi bisa dijadikan satu inspirasi untuk anak muda yang masih berjuang nih bingung untuk cari pekerjaan api nih kan Kenten nggih. Nah, kalau dari napi cara ceritanya Pak Juru ini cuman ya cukup buat makan. Menurut Pak Juru, napi nih kendala suka duka yang dijalani dalam berbisnis ini sehingga menurut Pak Juru ini belum dikategorikan sukses. Ada hal-hal napi nih yang bisa dibagi misalnya, atau Pak Juru memiliki napi nih ke standar lah boleh dikatakan yang kini merasa demen, merasa sukses, yang agak ada ini ada itu, perusahaan ini lebih sehat kan lah. Tapi kendala satu masalah harga. Napi ke masalahnya harga nih. Misalnya seperti sekarang, misalnya per 1.000 1 juta.
Kalau tetap bisa dipertahankan, ada aja income yang melebihi gitu. Nah, lebihan man Iya, gitu. maksudnya ini Jani, harganya Jani yang tetap dipertahankan bagus income-nya Bagus, kan. gitu. Sedangkan yang terjadi Jadi kadang-kadang saingan gitu. saingan juga nggih. Gitu, benar. Saingan. Saingan nike dalam artian api karena kita yang lihat Riki di samping-samping nih ndak ada karena kebetulan dulu tiang di depan di dekat rumah nih ke wenten tempat seperti ini dan mereka berjejer dan tapi sekarang mereka udah matilah usahanya. Saingan harga. Tapi nike. Kalau di sini aja tukang mulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Tukang mulu. 10 orang. 10 orang. 10 usaha. 10 usaha. Ya. Kalau di Anturan di Banyaran itu. Oh, Ya, 90 orangan ya. Ya kebetulan di sini juga teman-teman ada pekerja-pekerjanya beberapa yang juga memiliki usaha dan itu bisa diceritakan salah satu yang punya usaha bisa kerja di sini nih ke ngenten. Nah, Iya. bagaimana nih ke? Kolaborasi nih. istilahnya saling bantu lah gitu. Saling bantu. Seperti dia karena tidak dapat tukang bakar gitu, semua repot. Dialah minta bantuan sama Ya Nike bagian dari sukanya nih. Iya. Yang anggap Nike sebagai apa salah satu hal yang bisa membuat Pak Jero dan Beli jadi hidup dalam kekeluargaan kan kan. Kembali lagi Nike di dukanya pertama kan harga, ada permasalahan harga. Niki maaf nih kita yang coba prediksi maksudnya perang harga, wenten perang harga antar pengusaha kan nggih. Itu salah satu hal yang Itu, jadi kendala nggih. Iya. Terus misalnya animo masyarakat namanya sambutan masyarakat terhadap produk-produk masih bagus Pak Jero atau ada sesuatu yang menurun atau bes ditakwah berlebihan misalnya gitu yang biasanya dalam di bisnis itu kan. Orang belanja kan mau cari murah gitu. Tapi dia tetap mempertahankan harga gitu. Ya 1 juta ya 1 juta tetap. Dan kalau nyari banyak gitu, misalnya 10.000 kasih murahan gitu. Iya. Artinya dengan memiliki kalkulasi ekonomi hebat sekali ini otodidak semua ya. Soalnya kan anggaplah sebagai owner dan sebagai pemilik usaha dan sampai bertahan sampai hari ini tuh luar biasa menurut yang meskipun pengakuan Pak Jero sendiri. Nah walaupun kecil-kecilan belum gitu, sukses tapi gitu. kita pakai manajemen juga. Iya, gitu. iya. Manajemen usaha gitu. Nike mungkin dicoba dibagikan lah sama teman-teman apa atau saingan-saingan yang mungkin seharusnya bukan begitu Ampun manajemennya. udah banyak yang niru gitu. Misalnya biar tetap karyawan kerja. Misalnya habis bakar seperti ini. Misalnya laku 2.000. Kita belikan bahan baku aja. Oke. Disiplin berarti ya. Iya, Disiplin keluar masuk siklus keuangan gitu. Iya. Belikan bahan. Gitu. Dan ingat tuh orang kerja perlu dana, perlu kasih dia. Soal mah depan tuh yang kan perlu pes. Saya tawari gitu. Karena teman-teman tuh terutama tukang-tukang cetak itu, kadang-kadang dia mengeluh. Nagih tagihannya pipis, gitu. Siang cara Pak Jero, rumah depan nanggen. Ya, bagus nih. Ya, berarti sebagai owner tuh harus peduli sama pegawainya lebih awal. Karena Ya. kita mencari keuntungan dari
hasil produksinya dia gitu. Iya. Kalau kita tidak manfaatkan, tidak servis, kapan kita punya hasil? Gitu. Harus kerjasama gitu. Nah, niki masalah karyawan berarti niki. Kalau ada nggak dirasa susah sekarang nyari karyawan karena mulai niki bajang-bajangnya mulai mungkin nih maaf nih makanya kayak gengsi mendaki-daki misalnya nih ke wenten nggak atau susah dibayar dengan harga sekian karena permasalahan perusahaan yang anggaplah belum sanggup untuk membayar segitu. Kalau masalah ongkos cetak, udah bilang tidak ada ya Mang lo. Enggak ya? Karena satu, semua istilahnya gampang gitu. Air udah sediakan, tinggal mutar keran aja. Servis lah intinya ya. Nggih. Itu sih. Nggih. Tanah, tinggal ngorek-ngorek angantet gitu. Iya menarik. Tapi malih masalah-masalah yang dihadapi nih Ki. Ayo. Mungkin ini terpal. Tapi ada apa dengan terpal? Masalah harganya kemenekan deh gitu istilahnya. Karena larisnya tukar-tukar pengusaha bata deh ngelaisan gitu. Kadang-kadang Napi yang laisan. pengusaha bata Niki terpal niki. nggih. Kadang-kadang jadi jam kudu ngangkon 1, 2, 3, kadang-kadang 4 gitu. Berarti ini termasuk kendala niki. Nggih. Naiknya harga terpal gitu nggih. Nggih, nah di samping itu kualitasnya makin menurun terpal. Pakai 4 bulan aja maksimal 6 bulan udah bisa pakai dah. Gitu. Ya. Di sana makanya tiang tetap mempertahankan harga karena menghitung biaya penyusutan. Oh iya. Enten. Oke, berarti kritisnya ke sana Iya, kritiknya. biaya ke penyusutan. harusnya ya harus pikir tuh teman-teman yang bikin usaha tuh ada biaya penyusutan, jangan main-main perang harga aja, gitu nggih. Nggih. Oh, kamu ke sana efeknya betul. Nah, istilahnya cari istilah di Depnaker, pokoknya makan. Tiang tidak pakai istilahnya. Nggih. Nah, pokoknya makan abangon lah pokoknya. Nah, aja. Depnaker dikritik. Dia punya istilah. Pokoknya makan, berarti Dan pokoknya harus jadi modal. Oh ya. Ngempelin nih. Nike dari Depnaker dapat ilmu gitu. Jadi selaku pengusaha itu. Dia sekedar payu. Pokoknya makan itu. Telah pokoknya. Yang di sana dapat belajar. Dari pegawai Depnaker karena dapat kursus gitu. Dia berikan penyuluhan. Kentan juga kursus. Iya. Kadang-kadang kalau bagaimana programnya di kantor itu datang gitu. Difasilitasi lah nggih. Anggap fasilitas edukasi lah nih fasilitas apa diajarkan ini diberikan sosialisasi gitu nggih. Ada nih nggih. Namun istilahin ke dari provinsi, Depnaker dari provinsi. Istilahnya nih ke. Nggih. Dan harus dikoreksi nih ke ya. Harusnya batinnya makan gitu. Pokoknya dia makan, batinnya makan gitu. Ya berarti ini ke pesan untuk ya teman-teman yang lagi usaha atau saingan-saingan Pak Jero nih untuk harus lebih bijak untuk menentukan harga pangsingan kati pokoknya telah karena hanya ingin terjual lebih murah kinten tentian salah nggih. Ke terpal. Tapi tadi tang dengar ada masalah tanah merahnya yang agak susah dicari kinten Pak Jero. Tapi coba diceritakan aja. Satu bahan bakunya tanah. Bahan baku. Tanah yang sulit. Terkecuali kalau ada misalnya para BTN, kadang-kadang kan menurunkan tanah gitu. Dari sana ada. Nanti intinya lebih susah makin nggih carinya nggih. Kalau niki apa namanya bahan bakar niki pakai napi nggih? Sambuk dan kayu gitu. Kayu niki yang lihat niki sisa-sisa nggih residu nggih. Berarti bisa memanfaatkan kayu-kayu yang harus mungkin terbuang gitu saja bisa
gunakan untuk ini ya. Nggih. Ya. Oh iya, tapi keren sekali. Artinya teruji nih Ki, tempatnya, tempat usahanya sampai sekian tahun dan bisa. Sudah berapa anak dibesarkan dengan Niki? Kalau boleh yang uning. Oh, sudah 3, Tiang punya anak 3. Semua sarjana kan. Wah, ya? Wah, bisa sarjana dengan wah. Ya, Tapi banyak faktornya dari hasil sakapan. Gitu. Waktu nyakap tuh anak-anak semua kuliah yang sambil nyayur. Nyayur. Yang lepaskan dah itu 10 hari itu nyayur aja gitu. Kerja keras lah ya, harusnya. Sangat keras, sangat keras. Panas tiangnya sampai teman-teman tuh daerah-daerah. Tekuli kuliah, masal bayar mana lo? Oh, sampai anak juga diajarkan Iya. untuk bisa disiplin terhadap Disiplin. pengaturan keuangan dan cara mencari uang. Wah, ini Karena kayak mau ani-ani numpak gitu, tekuli kuliah gitu. Belajar menghidupi sendiri gitu. Pak Jero, kalau boleh tahu nih Ki, Nggih. income tertingginya berapa Pak Jero per bulannya? Apa per minggu atau apa? Yang paling high season lah, high season. Gini istilahnya yang berdongkrak secara ekonomis gitu. Iya, iya. Nanti bisa tanya sama itu. Keuntungannya kalau sangat tipis. Keuntungannya tipis, Pak. Tipis. Maksimal udah 5 juta. Kalau bisa bakar tiap bulan sekali. Tiap bulan sekali bakar 5 juta. hasilnya 5 juta dengan kondisi lais dan itu. Nggih, biasa jalan Oh, biasa. jalan-jalan. High season dah gitulah. Nggih. Makanya tiang bagaimana caranya gitu dia. Biar 2 bulan biar bisa bakar 3 kali. Oke, ya. Karena di sana tiang cari keuntungan. Ya kejar waktunya, kejar. Ya. Kalau sebulan dapat 5 juta untuk konsumsi rumah tangga aja. Oh. Kita bisa 3 kali, yang sekali itu bisa Untuk pakai tabung lah. simpanan ya. Gitu. Ya, termasuk kilah ya. Ya, bagus. Ya. Makanya dia kejar-kejaran dah sama tukang nyedang. Dia langsung dorong ngerikin gitu sih. Gitu. Bantu-bantu lah gitu sih. Wah, keren. Oke, tadi kan Tiang buka dengan satu kalimat nih di tengah modernisasi industri yang masif itu basisnya lebih banyak sekarang dengan mesin kan kadang ya. Nah, kondisi persaingan yang konvensional seperti di sini dengan handmade gini, kita lihat perbandingannya dengan mesin ada kendala, Pak Jero. Ada hal-hal yang mungkin sedikit menggerus keuntungan atau gimana? Ada nggak? Tapi untuk saingannya bata merah cuma bataku. Bataku. Nah, Bataku. Bataku ini kan mesin dia mainnya. Ya, Pak, mesin ya. Bataku. Sudah. Kalau yang pakai mesin cetak gitu untuk bata itu kan otomatis udah mahal tuh harganya gitu. Oh, Kenten beda nih ke. Ada yang pakai mesin cetak bata. Dulu dapat Banyualit nih. Ya, tapi macet itu. Macet dia. Macet. Oke. Berarti secara ya keuntungan ekonomi dia kalah di sana. Kalah. Berarti cuman Bataku aja lah ya yang Ya, Bataku. Dan itu juga nggak terlalu berpengaruh banyak kayaknya. Udah. Ada masa-masa di mana bata merah ini, witan adi nak lais gati jani agak menurun. Kenten menten nggak? Napi biasa mantan. Biasanya di musim panas. Di musim panas agak lais itu. Maksudnya? Di sana kadang-kadang harga turun. Ada sekian ya? Karena
produksinya banyak. Produksi Oke. banyak, Oh gitu. iya. Produksi banyak. Oke, enten mantan masalah Nggih. cuaca mantan. Nggih. Makanya seperti omongan tiang tadi, kalau bisa bertahan, 1 juta bertahan gitu. Ya udah. Bertahan lah ya. Ya. Kalau menurut Tiang sih Pak Jero ini, kalau Pak Jero bilang belum sukses, kalau Tiang bilang ini sukses, sangat sukses. Karena napi Pak Jero sudah punya 3 anak yang bisa kuliah dengan kerja keras Pak Jero. Nah Sedangkan istilahnya kayak ada nyari kepuasan. ya, istilahnya. oke, gitu nih kepuasan. Cari Oh, kepuasan. niku bagus itu. Itu bagus itu. Cuma cari kepuasan. Ya. Oh, kadang-kadang kita bicarakan orang yang loba gitu misalnya. Udah begini, udah apa, enggak puas. Nggih. Artinya Kalau dia dengan umur segini, gitu, kita mensyukuri. Gitu. nggih, Tiang tangkap nih ke spirit pengusahanya Pak Jero nih ke tinggi kan, dan tetap masih sekian nih masih punya, masih apa merasa ingin lebih itu susah dimiliki banyak orang yang sekarang gampang puas ya kan, dan Pak Jero masih memiliki itu juga pelajaran yang sangat berharga Pak Jero. Keren sekali itu kan. Ya mungkin dengan ada awak bisa mungkin Pak Jero konsepnya ya, tapi untuk sekarang teman-teman sangat susah sekali dia buka bisnis gini ya, hancur, pinjam uang di sini, terus kerja gini nggak bagus. Ternyata ada satu hal yang bisa kita pakai pelajaran dari Pak Jero, misalnya pekerjaan yang ya mungkin tidak luput dari penglihatan tapi masih bisa bertahan sampai hari ini, dan terbukti dengan Pak Jero masih bisa nyokolain anak-anak sampai umur kuliah nih, satu kebanggaan yang ya sangat pantas untuk dibagi bersama teman-teman di rumah yang nonton gitu. Keren. Dia terus terang nih, dari sekian tahun usaha, cuma dari 2 tahun ini baru rasakan kenikmatan, walaupun secara kecil, kenikmatan iraga mau usaha gini. Karena satu, dapat bisa menabung gitu istilahnya. Makanya teman-teman ada nabung gitu. Kami mobil beli, beli apa? Awak memiliki kayak bangga paling jempan. Itu mobil menuju Ya, menuju yang kuasa nih, Pak, mahal nih. Paling mahal. Trayeknya jauh nih. Nggih. Artinya niku yang petik nih koreksi nih kalau yang salah. Jadi kenikmatan berbisnis itu penting. Ketika kita menikmatinya, berkah akan datang berbarengan. Dan kita Pak Jero nih, Tiang kan sebagai seniman, Tiang main musik, musisi Tiang juga sering berpikir ketika mungkin iklimnya turun, dan Tiang berpikir nikmati aja, nikmati, yakin nanti kenikmatan itu membawa berkah. Dan dikonfirmasi Pak Jero tadi cara berpikirnya seperti itu. Wah, terima kasih sekali Pak Jero. Keren. biasanya watak kasar berarti ya misalnya. Iya, watak ya. Watak, sifat, kalau orang seniman tuh yang cari tali ngales. Cara berpikirnya. Karena Pak Jero juga seniman nih. Nggih. Imunnya gamel nggih. Megambel, dia Tahu berarti gimana? megambel, ngigel, bisa kita ngukir, kita istilahnya. Iya, genten. Ya. Tapi banyak bisa belajar walaupun dari perspektif seniman, dari perspektif bisnis tuh kita bisa banyak belajar Pak Jero dari. Pak Jero, ngopi, rokok nggak apa-apa. Kita ini mungkin paling apa kira-kira Pak Jero? Yang saya sih pengennya bagaimana sukacitanya, tapi banyak hal yang suka yang Tiang lihat Ricky, banyak hal yang menginspirasi, itu hal yang suka lah. Dan dukanya beberapa hal juga kita dapat, ada harga yang naik, ada perang harga, ada kelangkaan bahan baku kan nggih. Tapi malih Pak Jero kalau Tapi ada Tiang sesuatu yang bisa tetap berusaha nih, istilahnya pangnau gitu. Pangnau ya, naunya tuh mau tamu, benar.
Nike pun tiang tetap berusaha, kenikmatan. misalnya tempat, tetap ke Kedasin itu tempat yang, Ya. bang iraga nau, tinggal bersih nau, gitu istilahnya. Menyayangi tempat. Tempat. Ini ke tiang ngambil sangat berharga nih. Ini ke pelajaran yang menurut yang sangat berharga ketika kamu mencintai apa yang kamu kerjakan. Cintai apa yang kamu kerjakan apa yang kamu cintai kan kentangnya. Amun kita tidak bisa mencintai itu pasti rezeki semakin jauh kentang ini ke tiang-tiang tangkap nih. Nomor satu kita tekun dan tetap menekuni kita istilahnya. Satu tekun dan disiplin dan menekuni. Tiang mangkin tuh dan tiang langsung nih yang kunan ke bang. Gitu. Tapi ini nih ke bang. Dalam usaha tiang cuma memberikan petunjuk. Oh, kentang. Karena apa? Arti peran istri harus ada di dalam. Iya. Karena tapi malam tidak kan orang yang mau bayar kan bisa bayar. Gitu. Nak mau anis ya mau ada apa Ngabu pipis. Len hitungannya. Iya, nah, itu pesan tuh. Jadi kalau berusaha, ya usaha jadi istri harus berperan juga. Kita yang tiang punya apa namanya prinsip bahwa istri ini ke berangkas keluarga kan gitu. Ya, karena beliau bisa ya di samping itu juga beliau jadi kayak bendahara ulung gitu. Dia bagus untuk itu bukan kalang lo maksudnya bukan. Ada bahasa seperti itu tapi ya. Anak satu dalam keluarga dia sebagai pendamping gitu. Yang nyidang segala aktivitas bang didampingi. Nah contohnya dari Bapak Presiden gitu. Kamu Mai harus didampingi. Harus ada yang gitu. Betul. Wah seru nih. Seru. Ini lebih inspiratif ini. Jadinya aku banyak belajar nih. Aku pikir mungkin tergerus waktu, ternyata enggak nih, tetap jalan. Tetap masih masyarakat masih banyak. Tadi aja kita duduk Riki ini ada 3-4 orang yang datang untuk nanya-nanya harga kentangnya berarti ginteng ya. Ya. Napi mungkin gini man. Napi ada disampaikan. Dia istilahnya mendagang gitu sih. Kadang-kadang ya aku tuh ngalih citaan. Layani mantan. Semu pekan apa istilahnya ya? Ya ke apa sih itu gitu contohnya. Nah, ini ke bagus. Attitude apa attitude kuat gini kita ya sebagai seorang pengusaha tuh anak bedek meli anak Eliu tetap raga harus hargai mereka gitu ya. Kadang-kadang di tempat lain penyala. Yang aneh yang satu penyala yang keuangan sing genep 1.000 itu siapa profesionalisme ya. Ya tiang tetap melayani aja kita agak mendagang. Ya. Oh ini juga pelajaran. Makanya kebanyakan dalam memiliki mantan ngalesek kata kita kayak ini keren banyak. Ini gimana nih? Saya banyak hal nih kita tentang kesuksesan. Jujur kembali lagi yang tekankan ini suatu kesuksesan dan banyak pelajaran yang bisa diambil, terutama bagi mereka, bagi saya mungkin suatu saat ingin membuka bisnis dari pesan-pesan tadi itu banyak. Nah mungkin Pak Jero kendala di gini misalnya, anggaplah ada yang masih merintis nih, teman-teman yang baru bikin bata itu merintis. Bagaimana akses Pak Jero untuk meminjam uang di bank misalnya sebagai modal nih ke Pak Jero? Ada nggak kendala-kendala yang bisa dibagi atau istilahnya bisa dikatakan keluhan tapi sebuah kenyataan yang mungkin bisa kita perbaiki bersama-sama? Seperti apa Pak Jero? Ini mungkin yang terakhir ya. Ya istilahnya cara makin soal modal gitu. Kadang-kadang karyawan bank nak peseliwer menawari nari uang gitu. Ya. Karena
pengalamannya berpahit soal kalih bang gitu. Yang kur nih ke tapi Yang kur pokoknya yang ya bahasa orang beli mare mekunan main bang den gitu selain. Karena banyak tanggungan gitu. Nanggung adi dua masuk tuh gitu. One orang tua, one keluarga iraga sendiri tuh gitu sih. One nih bayarin utang tuh gitu sih. Berarti ada kisah pahit di sana nih kayak. Iya, Tapi menurut Pak Jero yang apa diberi saran masukan mungkin seperti apa baiknya harus. Nah, yang menjalankan istilahnya ini Pak Dok Ayanda karena bapak tuh sebelum mati gitu sih. Dia nitip omong ya tiang gitu. Di sakit bapak nih saya nyuangin. Puy, dia kayak ngomong gitu. Ya sakit bapak nih juangin. Cakap baru sakit. Enggak. Ben lakar mati 15 menit nih. Ben ngetang sakit bapak nih. Saya nyuangin. Adik itu. Patut adik sekolah gitu. Patut tapi Patut adi sekolah patut mimi berbagi nggih dari kebiasaan iki. Ya, harus. Secara mesin ada knalpotnya lah nggih, pang sehat sirkulasi mesin nggih. Ya. Waktu niku sekali punan tiangin tuh sinten nepukin pipis. Boleh tanya, teh ngomel pipis. Karena sibuk angon gitu dan bisa mana ngadep padi mana ongkol ngukir ya kadang-kadang nih mau bumbu mantu deh izin mungkin kecong beliang gigi gitu Bantu pasti ya. mabas nyamuk nah kebetulan ngelah gitu. Ya. Ya beli itu beli tiangin sampai lelima ngelakunan ya banyak yang sih dari orang tua biayain tuh biayain Ya, harus ya. Betul. kunan tiangin dong Berbagi, ya. gedeg dong begedegati tapi sing bani itu gitu. Nah alasannya ya beliau menyamuk ya gitu sih ya mensyukuri masih gitu dia menyamuk. Berarti tadi masalah kenten nih apa saran Modal Pak Jero ya permodalan. Bagaimana ada saran nggak dari pihak-pihak tertentu yang menurut Pak Jero ini bisa membantu suatu saat bukan hanya Pak Jero tapi juga teman-teman pengusaha lain. Tapi satu minta bantuan lah istilahnya terhadap pemerintah yang terkait gitu ya. Pemerintah terkait. Dengan misalnya dengan industri bata merah gitu. Modalan gitu. Misalnya dikasih bansos apa gitu dalam istilahnya usaha mikronya gitu. Ya bukan bansos apa dipermudah lah cara mengaksesnya kan. Kalau bansos mungkin Pak Jero anggaplah sudah ya ginilah mungkin ada yang lebih berhak gini. Mungkin permodalan lah efektifkan lah cara kerjanya biar nggak terlalu ribet gitu nih. Iya. Misalnya ada istilahnya bapak angkat misalnya atau instansi gitu misalnya. Misalnya dari perindustrian biasa Pak istilahnya supaya bisa mempermudah cari modal. Oh gitu ya. Akses mempermudah cari modalnya nggih. Cari modal. Karena pernyataan ini juga bukan hanya berefek pada Pak Jero tapi berefek pada semua sektor terutama usaha kecil menengah nggih. Ya, ini. Mantap nih, bagus. Haji mungkin ada pertanyaan, Ji? Ada back lagi ke belakang. Karena
Pak Jurudeki kan dari cerita istri pernah keluar, pernah ya sekolah tinggi lah bahasanya. Kok memilih konteks, lagi balik kita ngomongin lagi. Kok memilih sebagai profesi yang, nah Enggak, Pak Jeronya, enggak, anak-anaknya kan Pak Jero. enggak, Pak Jero juga Pak Jero. lumayan tinggi. Oh iya. Ya. Oh. Napa ya? Cuman dia tamat Oh enggak. SLTA 69. SLTA. Nggih. Kayak Dapat kuliah. SMA nih ke kayak Nggih. Dapat kuliah di Denpasar. Oh kuliah. Nggih. Tadi disebutin ya? Enggak ya, itu ke harusnya wah, pantesan cara komunikasinya bagus sekali. Oke, enten ya gimana kok ambil pekerjaan itu Niki? Maksudnya ya gitu yang ten menjudge Niki pekerjaan seperti apa, cuman kalau kecenderungannya kan tamat kuliah nih ke biasanya nyari Kerja. pegawai, nyari enten ya kan. Pernah teman menawari, baru buka jasa raja, masih di resort kantornya. Baru satu orang, Ngurah Mudip itu. Adiknya kan dulu di Dirjen Jasa Raja, di pusat. Dia nawari, barangnya oke mungkin. Dia kita nawang, nyampat tiang. Kepala tiang barengan kayak pantai. Weh, yang teman kayak keperintah. Ada idealisme ya. Nih, yang teman kayak keperintah. Pokoknya ngalek magai angon ibu rotek dan Iya. pang Pang kayaknya cara tahu masih gitu ya. kayaknya Tadi, cara Pak. caranya magai gan apa cuma rohani itu pang makam tapi. Kenikmatan itu juga penting ya. Iya. Nike nih akan membawa satu kesuksesan yang nanti bisa berupa uang yang datang sebagai rezeki karena menikmatinya. Kembali lagi nih ke kunci nih ke yang sangat-sangat percaya dengan itu. Sampai saya tunggu sampai waktunya 3 bulan. Harus ada jawaban. Pas 3 bulan, saya sing idang, sing bareng bu. Mau gitu kalau ini yang baca, nah, silakan. Akhirnya berbuah manis ya, manis lah Niki dan yang katakan ya. Kalau udah jadi pegawai mungkin agak satu tekanan batin mungkin seperti apa Nggih. ya kan, dan belum tentu juga bisa Masuk ke membunuh. duke, sing idang. Dia masuk ke duke lalu meseke. Jadi istilahnya Masih ke gong ya. masuk ke non kita masalah upah nomor 2 gitu istilahnya. Yang penting terhibur gitu sih. Oke. Ya, karena apa? Hanya di dalam jiwa yang bahagia, yang nikmat, hal-hal positif datang. Ketika jiwa kita tidak mengalami apa tapi istilahnya nih ke orgasme kenikmatan nih ke atau dalam kesedihan, keterpurukan, biasanya rezeki itu susah datang kan ngenten kepercayaannya biasanya nggih. Dan itu terkonfirmasi wah nih ke pun jadi pelajaran inti kayaknya dari perbincangan Pak Jero. Ilmu tiangi sekolah tuh ini organisasi. Oh maaf ya, jurusan apa ini Bun? Dulu di maritim. Maritim. Gitu. Wah, maritim dan sekarang mantan ke termasuk jurusan yang langka nih kan? Iya. Wah, kuliah di maritim, kelautan kan berarti tentang kenyat dulu ngelamar kapal pesiar zaman dulu nih ke jadi apalah jadi pilotnya mungkin dan gitu. Di Paltiangnya kejam gitu. Oke berdini di benua ngisi Oh bumi. iya di Mbak Syah Bandar ya kan. Oke berdadi kepala pelabuhan gitu. Ada di Kalimantan gitu. Oke tugas di Kalimantan gitu. Dia ke DJ jumlah dia kekedang gitu. Wah ini jadi inspirasi bener inspirasi ini. Jadi
Maya adu bahagiaan ya Cang. Jaki mah gitu kan menang berage gitu. Mungkin ya. Kayak kelompok ternak sampai juara 1 di kabupaten. Kelompok apa nih ke? Ternak ayam buras. Terus kelompok nelayan sampai tingkat nasional. Pak Jero, maaf saya potong. Pak Jero berarti orang yang satu punya kapasitas, punya pengalaman, punya sensitivitas di bisnis Pak Jero. Saya mau tanya nih, menjadi menarik nih. Untuk kontribusi ke desa pernah nggak Pak Jero jadi panelis lah, pembicara untuk usaha muda, untuk dijadikan apalah tutor lah gitu, pernah Pak Jero? Ini banyak hal Dan nih. karena tidak pernah ada permintaan gitu sih. Karena satu, dia orang pendiam namanya. Ya, enten iki Nggih, Tenter dia orang pendiam gitu sih. Makanya teman-teman tuh, kamu kenapa terjun peminum? Aji sebang nih sing sebang peminum. Sing kamu tujuannya ya. malah timpal. Kali timpal ya, yang minumnya. Ya, timpal. Senang minum, Nggih, arak atau tua? Gitu. Arak tapi tua, suka ya. Oh, ngerawang. Oh iya. Nggih. Ini keren nah. Mana ya? Kelompok nelayan tingkat nasional. Kelompok nelayan di Main ke Istana Negara sih. Ya. Wakili Bali. ke Istana Negara. Iya. Waduh, ini jadi beyond ini perbincangannya di Makanya luar daripada Piaget ke ngain nelayan. Nawang Jakarta. Tuh. berarti tidak direkognize Pak Jero, eksistensi Pak Jero ini sebagai seorang yang memiliki itulah dari kapasitas, pengalaman dan apa banyak hal yang bisa dibagikan itu wenten yang menyadari bahwa nih Pak Jero ini anggap buku kehidupan nih yang masih jalan. Karena satu dia pendiam, sintemen ajum. Pura Segara tiang mengawali. Ada sekolah SMP Dharma Kirti tiang Pemerakarsa. Pemerakarsa sekolah. Nggih. Langsung ngarap so gitu saja. Terbetul sekolah gitu. Wah, Pura Segara masih gitu langsung ngarap Merinding lah. apa kata. Terakhir ngai Prajapati. Ngai Prajapati. wah, itu luar biasa Pak Jero. Itu hal yang enggak terpikir saya ke sana. Di kesini ada pengusaha nih, mungkin saya bisa bantu untuk Pak Jero itu menyampaikan apa keluh kesahnya. Tapi ini jauh lebih esensial, lebih penting disampaikan karena menurut yang ada banyak pelajaran dari Pak Jero yang seharusnya ya bisa minimal dari skop kecil tuh dijadikan jadikan guru lah boleh dibilang untuk berarti minimal bincang-bincang santai gimana. Ogoh dia ngembangkan. Mulanya kan awal-awal ngai bawa gogo. Kok di sini di desa sini. Ini banyak tuh, makanya sepi ya. Antiangnya antiang ogoh ini banyak itu. Apa terus semarak jadinya gitu sampai. Terus ini desa ngai lomba kita. Dah ada apa ya? Ya kita dia kan di sana. Ya ada juri tuh gitu. Awaknya disimpan panggilan dari juri. Nah itulah maksudnya. Awaki dengar anak sakal rame buku itu juri itu nawang kriteria ogoh kakek. Ya, mungkin mahasiswa ekonomi, mahasiswa bisnis kan bisa datang ke sini dengan melihat apa nih, ada kegiatan apa, bagaimana eksistensi pabrik lah kita kan pabrik kecil ini dengan seorang owner yang memiliki banyak hal yang bisa dibagi dari bahkan perspektif akademis ya karena Pak Jero Sering demen sebelum Covid banyak nih. oh banyak SMK ada jurusan. tahu mereka bahwa Pak Jero ini punya kapasitas seperti itu atau hanya sebagai ownernya aja? Ya, dia gini dah
sambil praktik bagaimana caranya orang begini. Dari Undiksa kita. Ya. Dari Oh, Undiksa. udah berarti ya. Iya, dari Bagus. Undiksa. Sampai ketang-tangin sampai pembukuannya sampai ke saya cukup begini gitu. Bagus teman-teman nih. Biar ada- tahu bener. untung ruginya ke kita. Wah, ini ada Gitu. apa black pearl ya, ada mutiara hitam di sini yang mungkin orang-orang pikir batu ini mutiara nih, banyak hal yang Ya kadang-kadang bisa dibagi Pak Jero. dari Undiksa tuh. Pak kalau bakar bata terutama sekolah, Pak ambil sekolah ada keluhan, ada apa penyebabnya? Saya pakai ini, nak kebohongin ya, gitu. Saya pakai kalau Sabtu baru saya makan. Minggunya itu ke libur anak-anak, makanya tak mengganggu. Gitu. Awal-awalnya kita dia biar saya pasing mengganggu, itu caranya dia. Sabtu, Minggu tuh, makanya tidak pernah mengeluh. Kadang-kadang kalau rapat tuh dari Tasional dia perlu parkir gitu sih. Kita kasih sini Kasih ke parkir. bersinergi lah ya, mengerti karena Iya. Pak Jero mengerti karena Pak Jero juga bukan orang yang apa tidak memiliki sensitivitas terhadap kegiatan-kegiatan akademis ya. Tahulah akademik itu penting. Iya, Nak. Jadi zaman sekolah berbulan depannya ada sekolah itu kerjasama. Wah, ya. Paling sing temen berpikir secara individu. Sing temen. Harus sosial ya, Nggih, sing temen ngerti. sosialnya. Wah. Ini bisa nambah 1 jam lagi nih kalau gini. Tapi kayaknya udah ya. Gini aja, kasih closing statement. Gini. Ini sebagai bukti kertas kosong ini nih podcastnya namanya kertas kosong Pak Jero. Nggih. Ini organik sekali karena saya nggak tahu awalnya Pak Jero itu ternyata orang yang memiliki kapasitas akademis yang mumpuni. Ini benar-benar terjadi di sini kalau nggak dari Aji juga memancing itu. Jadi sangat-sangat merasa terhormat nih Pak Jero. Terima kasih. Mungkin yang terakhir closing statement lah, statement terakhir untuk teman-teman pebisnis pertama, yang kedua masyarakat mengenai bagaimana mungkin masyarakat harus peduli dengan industri-industri kecil yang bisa dikatakan konvensional yang masih bisa dikatakan kuno dan lokal sifatnya. Gimana pesannya Pak Jero? Mungkin terakhir. Pesannya terhadap Pengusaha masa- pertama, pengusaha pertama. terhadap pengusaha kita jalin kerjasama. Jalin kerjasama. Kerjasama satu untuk menyatukan persepsi harga. Betul, oke. Perang harga tidak bagus ya. Tidak bagus. Tidak sehat. Jangan perang harga. Kita satukan persepsi. Begitu. Biar satu harga gitu. Ya. Komunikasi berarti yang baik jalannya. Nomor dua, Kedua, untuk masyarakat untuk keluhan masyarakat tidak ada. nggak ada. Malahan dia mendukung. Support terus gitu berarti ya. Support karena satu ketimbang nganggur tidak ada. Anda dapat buka usaha bisa menampung tenaga kerja. Dapat Ya. tenaga buruan gitu. Buruh. Ya. Nomor tiga, itu secara lokal aparat, misalnya dari perbekalan. Ya, untuk menganjurkan misalnya bikinlah kelompok. Bikin kelompok. Ya, yang betul-betul terorganisir. Gitu. Jadi kalau berbekal sampai mengesahkan gitu istilahnya, kita lebih gampang cari modal gitu. Peran serta maksudnya. Ya, peran serta. Stakeholder ya. Iya. Misalnya di perkreditan desa misalnya, kasihlah peluang. Misalnya sebagai ya bapak angkat, Iya, iya. sebagai bapak angkat,
kasih minta pinjam modal dengan bunga yang rendah. Ya. Dan Pak Jero juga mudah-mudahan bisa menjadi bapak angkat untuk teman-teman yang baru megang untuk Ya, crawling mudah- untuk mudah-mudahan. membantu bisnis. Wah, terima kasih Pak Jero. Saya sangat merasa terhormat. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan saya mungkin tutup dengan apa yang tadi sudah kita perbincangkan. Ya, yang terutama mungkin adalah cintai apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu cintai. Harus selalu berpikir tentang merasa nikmat di dalam diri sehingga rezeki bisa datang, dan juga be aware, sadari lingkungan sekitar kita. Mungkin kita bisa mensupport pengusaha-pengusaha lokal sehingga banyak efek domino yang positif terhadap bangsa ini, terhadap kondisi sosial kita. Saya Ristiana Jack dan pada Bapak Mangkus Wece mohon undur diri. Mari kertas kosongkan diri, lalu isi dengan cerita dan warna. Terima kasih.